efek ya. Jadi dosis dengan efek itu dari mana? Jadi untuk obat yang berikatan dengan reseptor ini bisa kita ukur hubungan dosis antar dosis dan obatnya ya. Jadi dosis dan efek. Jadi yang pertama reseptor apa? Jadi reseptor adalah protein atau glikoprotein yang berikatan dengan molekul messenger atau yang disebut dengan ligan dan dia akan menimbulkan efek biologis pada sel tersebut. Jadi apabila reseptor itu berikatan dengan ligan kemudian menimbulkan efek itu baru disebut reseptor. Kalau dia tidak berikatan kemudian tidak menimbulkan efek berarti bukan reseptor. Nah, ligan ini merupakan molekul yang berikatan dengan reseptor, kemudian mengaktifkan untuk menimbulkan efek. Ligan ini bisa dalam bentuk obat, hormon, protein, peptida, kemudian molekul kecil seperti neurotransmitter, toksin, ion, kemudian senyawa aktif dan komponen dari virus atau mikroba. Mekanisme aksi dari sebagian besar obat untuk menimbulkan efek itu melalui interaksi antara obat dengan reseptornya, yaitu interaksi ligan reseptor. Nah, prinsip dari interaksi ligan reseptor itu adalah bahwa ligan akan berikatan dengan reseptor yang spesifik. Jadi tidak semua reseptor bisa diikat ya. Jadi spesifik yang menyebabkan konformasi dari reseptor selanjutnya akan menginduksi terjadinya efek biologis. Jadi gambaran ringkasnya kalau ada ligan kemudian dia bertemu dengan reseptor yang sesuai, maka dia akan mengaktifkan signal transduksi untuk menimbulkan respon. Nah, eh, bagaimana hubungannya? Jadi suatu ligan dengan reseptor itu dia bisa berhubungan seperti kunci dan gembok ya. Jadi kalau kuncinya itu cocok masuk ke gembok, maka gemboknya bisa terbuka. Sehingga struktur yang harus mirip dari ligan itu adalah struktur active site dari reseptor tersebut. Jadi seperti ini, misalnya ini adalah ligan huruf A kecil, sedangkan A besarnya adalah reseptornya. Maka kalau dia bisa masuk dan pas, maka dia bisa menimbulkan efek. Nah, sebaliknya kalau misalnya ini B ya, ini B, ini kalau dengan reseptor B dia juga akan pas. Nah, sebaliknya kalau misalnya B ini memasuki reseptor A, maka selama dia masih berikatan dengan reseptor A itu ada kecocokan, maka dia akan menimbulkan efek. Cuma karena dia cocoknya ini hanya di sepertiga ya ini ya, sepertiga lengkungan, maka efek yang ditimbulkan oleh ligan B terhadap reseptor A itu tidak akan sebesar ligan A mengaktifkan reseptor A. Paham ya? Jadi ikatan antara ligan dengan reseptor itu seperti gembok dan anak kunci. Semakin dia cocok antara gembok dan anak kuncinya, maka efeknya akan semakin besar. Jadi dia bisa aja masuk tetapi tidak bisa membuka. Itu prinsipnya seperti ini ya. Dia bisa masuk tapi tidak bisa membuka. Tapi kalau yang A bisa masuk dan bisa membuka. B pun juga bisa masuk dan membuka pada reseptor B. Tapi kalau pada reseptor A dia bisa masuk saja tanpa bisa membuka gemboknya. Itu prinsip kasarnya seperti itu. Nah, kemampuan suatu obat atau ligan bila berikatan dengan reseptor sehingga menimbulkan efek, ini disebut sebagai afinitas dari suatu obat atau ligan. Nah, terdapat 5 hal penting dalam mekanisme interaksi obat dengan reseptor. Yang pertama adalah jumlah reseptor yang terikat, kesesuaian reseptor dengan ligan, kemudian ukuran ligan, energi ikatan, dan jenis ikatan antara ligan dengan reseptor. Semakin banyak jumlah reseptor yang diikat oleh suatu obat atau ligan, maka semakin besar efek yang ditimbulkannya. Nah, kemampuan mengikat seluruh reseptor ini tergantung dari dosis obatnya. Kesesuaian struktur atau bentuk. Jadi semakin sesuai struktur atau bentuk dari ligan dengan aktif site dari reseptor, maka aktivitasnya juga akan semakin tinggi. Kemudian ukuran ligan. Ukuran ligan yang semakin kecil ukurannya, di mana ukuran molekulnya itu kurang dari 500 Dalton ya, maka akan lebih mudah berikatan dengan sisi aktif dari suatu reseptor untuk menimbulkan efek. Jadi kalau terlalu besar, maka tidak bisa menempati dari aktif site tersebut sehingga tidak menimbulkan efek.
Berikutnya adalah energi listrik yang ditimbulkan akibat ikatan tersebut juga akan berpengaruh terhadap kerja dari reseptor. Semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk berikatan dengan suatu reseptor dan akan membentuk senyawa yang kompleks, maka akan semakin kuat afinitasnya. Berikutnya adalah jenis ikatan. Jadi ikatan antara reseptor dengan ligan itu apa? Kalau ikatan ionik itu dia akan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen akan lebih kuat dibandingkan ikatan hidrofobik. Nah, sebagian besar obat dan reseptor itu menggunakan ikatan hidrogen, di mana ikatan ini akan menyebabkan ikatan antara obat dengan reseptor yang sifatnya tidak irreversible atau sifatnya reversible, sehingga dia bisa berikatan kemudian juga akan bisa mudah terlepas, sehingga tidak menimbulkan efek toksik. Tapi kalau ikatan antara obat dengan reseptor itu sifatnya irreversible, artinya dia tidak bisa lepas dari reseptornya kecuali reseptornya rusak, maka dia akan cenderung menimbulkan efek toksik. Kemudian reseptor ini responnya terhadap rangsangan obat atau ligan bila diberikan secara terus-menerus ini akan mempunyai efek ya. Yang pertama, kalau ligannya terlalu banyak, maka reseptor ini akan melakukan proses yang disebut dengan down regulation karena terjadi desensitisasi dari reseptor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari efek yang berlebihan. Sebaliknya, bila ligannya itu terlalu sedikit, maka reseptor akan mengalami upregulation karena sensitivitas reseptornya meningkat untuk menangkap seluruh ligan sehingga efeknya menjadi lebih maksimal. Nah, ini adalah gambaran hubungan antara kurva dosis dengan responnya. Jadi kalau yang sebelah kiri atau X, ini Y ya, Y-nya itu adalah respon, X-nya itu adalah dosis. Kemudian yang diukur dari kurva tadi itu kita bisa mengukur ED50 yaitu dosis efektif yang menyebabkan 50%, kemudian PD50 yaitu dosis efektif yang menyebabkan 50% reseptor itu ditempati oleh obat. Jadi untuk mencari kurva dosis respon ini nanti harus menggunakan rumus regresi yang akan didapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah respon dan X itu adalah dosisnya. Untuk mendapatkan X pada 50% efek, nanti rumusnya Y itu akan diganti dengan 50, kemudian angkanya dimasukkan sehingga akan diketahui nilai dosis X-nya. Sedangkan untuk mendapatkan nilai PD50 itu antilog dari ED50. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Jadi dosisnya ini harus dilogkan dulu ya. Jadi log dosis dulu. Ini hasilnya adalah min 8, min 7,5, min 7 dan seterusnya sampai min 4,5. Kemudian ini untuk ulangan kelompok 1, ini nanti yang rata-rata ini yang kita pakai. Jadi kelompok 1 itu nanti persennya ini dalam persen itu ada 20, 39, 61, 81, 91 dan 100% pada dosis yang semakin tinggi semakin besar ya efeknya. Kemudian untuk kelompok 2 sama dengan dosis konsentrasi log dosisnya ini, kemudian dosisnya responnya ini ya, rata-rata ini. Nah, nanti akan kita buat tabelnya. Jadi tabelnya ini nanti kalian buat di Excel ya. Excelnya adalah ini dosis sama ini rata-ratanya. Jadi nanti ini dosis terus rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3. Nah, kemudian masukkan ke dalam regresinya. Jadi di-insert kemudian masuk ke scatter itu ya. Kemudian nanti pilih salah satu scatternya, kemudian cari rumus fungsi ya di sebelah kiri itu nanti ada fungsi. Nah, fungsi itu akan menunjukkan gambar regresinya akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah yang normal, kemudian yang normal yang biru ya. Ini normal yang biru, kemudian yang abu-abu ini yang overtomy ditambah ekstra, kemudian yang
oranye ini adalah oophorectomy. Ini maksudnya bagaimana? Jadi efeknya ini kan antara efek 0 ya, efek 0 sampai 100%. Nah, kalau pada biru yang normal, ED 50, jadi 50% efek. Itu kan ada di sini ya. Ada di sini kira-kira kita tarik garis gitu. Kita tarik garis di sini, maka kita tarik garis ke bawah. Nah, ini nanti adalah dia letaknya adalah sekitar -7 ya. Kemudian kalau yang merah atau yang oranye ini kita tarik 50% efeknya ini ada di sini antara sekitar ke arah -6 ya. Berarti mungkin kalau ini 6 koma berapa gitu ya. Kalau di sini kan sekitar 7 tadi. Kemudian yang abu-abu ini kita tarik garis 50-nya, kemudian di sini ini nanti akan hasilnya adalah sekitar 7 koma gitu ya, 7 koma mendekati 8. Nah, artinya apa? Dari dua kurva ini akan dapatkan bahwa pada kondisi oophorectomy atau tanpa perlakuan ini akan terjadi pergeseran kurva ke arah sebelah kanan. Kalau ke arah sebelah kanan, artinya dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek itu adalah menjadi semakin besar atau semakin kecil kalau ke arah sini. Halo? Semakin kecil minnya kan berarti semakin besar atau semakin kecil? Makin besar, dokter. Semakin besar. Jadi kalau dia untuk menimbulkan efek ya, kalau 50% efek itu kan nanti di sini, 50% efek itu kan di sini. Kita tarik garis ke bawah ini kan paling sekitar min berapa? Itu kan 7 mendekati angka 6 ya. Berarti 7, mungkin 7, berapa? Min iki min 7 min 6. Berarti ini min 6, mungkin 6,4 gitu ya. Nah, sekarang kalau yang sebelah kiri apa yang abu-abu ini yang kiri itu kalau dia diberi obat itu ternyata akan menimbulkan efek 50% ini akan semakin kecil dosis yang dibutuhkan. Nah, ini jadi kalau bergeser ke arah kanan itu akan menyebabkan kebutuhan dosisnya untuk menimbulkan efek yang sama itu lebih besar dibandingkan normal, sedangkan kalau bergeser ke arah kiri itu untuk menimbulkan efek yang sama dibutuhkan dosis yang lebih kecil. Nah, dari sini kan ada keluar ini apa persamaan regresinya. Jadi persamaan regresi kasus yang pertama ini Y sama dengan 27,498 X ditambah 244. Sedangkan yang kedua ini punya yang biru, kemudian yang ketiga punya yang oranye. Nah, sekarang kita coba memasukkan 50%-nya, maka Y-nya nanti diganti 50, kemudian yang dicarikan X-nya. Berarti 50 sama dengan 27,49 X ditambah 244. Sehingga 27,49 X itu sama dengan 244 dikurangi 50, nanti X-nya sama dengan 244 dikurangi 50 dibagi 27, G. Nah, kemudian kan akan ketemu dosisnya. Dosis 50% X-nya itu kan ketemu. Kemudian jangan lupa kalian anti-log-kan. Tadi kan dosisnya di-log kan, log dosis kan kurvanya, maka nanti di anti-log sehingga akan muncul didapatkannya dosisnya adalah 8,59 kali 10 pangkat min 8. Itu untuk kelompok normal. Untuk kelompok yang oophorectomy juga sama dimasukkan nanti 50 sama dengan 29,651 X ditambah 248. Kemudian nanti 2,69,65 X itu sama dengan 248 kurangi 50 nanti terus dibagi 29,65 ya sehingga X-nya nanti ketemu. Kemudian kalau sudah diantilogkan ya nanti dosisnya akan ketemu semuanya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui PD2-nya? Kalau PD2 itu kan min log dari apa namanya? Min log dari ED50. Jadi ED50-nya tadi berapa? Itu diminlogkan sehingga akan muncul
7,06 dan lain sebagainya. Nah, ini soalnya nanti coba kalian hitung ya. Jadi ini tabel ini kalian copy semua. Kalian copy semua di blok gitu ya, di Excel ya, di copy di Excel, kemudian di blok. Mulai dosis sampai respon 1. Ini sudah dalam persen responnya. Kemudian kalau sudah copy di copy paste di Excel, kemudian tekan insert. Kemudian setelah tekan insert itu nanti ada scatter ya. Kemudian akan muncul grafik. Nah, kemudian untuk kalau sudah muncul grafik itu nanti cari fungsi ya. Di sebelah kiri atas itu nanti akan ada quick layout, itu nanti ada klik yang fungsi gini. Nah, itu nanti akan keluar persamaan regresinya. Nah, dari persamaan regresi tadi baru bisa dihitung ED50 dan PD50. Caranya bagaimana? Ya, rumusnya tadi 50% sama dengan berapa X ditambah B. Nanti X-nya itu adalah B dikurangi 50 dibagi A. Itu nanti dapatnya langsung di antilogkan ya, sehingga ketemu ED50. Nah, nanti PD50-nya adalah minlog dari ED50 ini. Jadi nanti coba kalian usahakan bisa mengerjakan. Tadi saya coba laptop saya yang kayaknya nggak bisa digawe, rada error laptop saya. Jadi nggak bisa sampai keluar ini grafiknya seperti ini. Jadi nanti coba kamu coba di laptop kamu, pasti nanti akan bisa keluar seperti model ini. Ada pertanyaan? Halo? Mungkin belum, dokter. Ya, Pak Wis paham ya. Jadi nanti apa aja yang dibahas. Jadi yang dibahas itu nanti pertama misalnya kalian ketemu ED50. Jadi ED50 kan 50% dosis untuk menimbulkan efek. Jadi dari kurva ini mana nanti kurva yang dibentuk oleh tabel ini itu mana yang lebih bagus. Respon 1, 2, atau 3. Kemudian eh, kalau respon 1 itu letaknya di mana, di tengah atau di pinggir kiri atau di pinggir kanan. Jadi kalau arah gesernya itu semakin ke arah kanan, maka dosis yang digunakan untuk menimbulkan 50% efek itu akan menjadi lebih besar. Sedangkan kalau bergeser ke arah kiri, maka dosis yang ditimbulkan, dosis yang dibutuhkan untuk 50% efek itu adalah lebih kecil. Sudah? Ini sudah ada rekamannya, jadi bisa Mungkin, dokter. memilih. Ya, laporan praktikum kalian kumpulkan kapan? Untuk yang sebelumnya tenggatnya 1 minggu, dokter. Ini dokter kerusakannya Gus Bumi. Ya, ya sama, berarti bareng aja sama yang sebelumnya itu. Oke, dokter. Mm-mm. Itu ya. Nanti kalian bisa konsultasi dengan dosen pembimbing kalian ya. Dokter. Mm. Baik, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Ada. Dokter. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter.